Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Damayanti. Di sini saya akan membahas mengenai fungsi logaritma, di mana materi ini merupakan materi matematika peminatan di kelas 10. Nah, yang dibahas pada materi fungsi logaritma, yang pertama yaitu pengertian dasar logaritma, yang kedua grafik fungsi logaritma, yang ketiga fungsi logaritma natural, dan yang keempat aplikasi fungsi logaritma. Yang pertama kita akan membahas pengertian dasar logaritma. Nah, perhatikan kedua gambar berikut. Kedua gambar tersebut merupakan grafik dari fx sama dengan a pangkat x, di mana yang di sebelah kiri itu a-nya lebih dari 1, di sebelah kanan a-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari 1. Jadi a-nya itu di antara 0 dan 1. Nah, lalu bagaimana menentukan inverse fungsi fx tersebut? Gitu ya. Untuk menentukan sebuah fungsi fx tersebut, inverse dari fx tersebut, kita ubah x dan y pada persamaan y sama dengan a pangkat x. Maka diperoleh x-nya itu sama dengan a pangkat y. Y adalah eksponen dari a yang menghasilkan x. Jadi, dapat didefinisikan bahwa bentuk a log x berarti eksponen dari a yang menghasilkan x. Nah, bentuk tersebut kita bisa baca logaritma adalah bilangan pokok a dari x atau logaritma dari x terhadap bilangan pokok a. Ya, a-nya bilangan pokok. Kemudian, inilah bentuk contoh logaritma. Misalkan yang a log 8. Berapa a log 8? A log 8 sama dengan 3, karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian, contoh lainnya, 10 log 1 per 10 sama dengan negatif 1, karena 10 pangkat negatif 1 adalah 1 per 10. Dari pergunaan notasi untuk persamaan dua yang tadi, diperoleh bahwa fungsi logaritma dapat ditulis sebagai y sama dengan a log x. Dengan a lebih dari 0, x-nya juga lebih dari 0. A merupakan bilangan pokok atau absis, x merupakan numerus atau domain logaritma, y merupakan hasil atau range logaritma. Nah, yang kedua, kita akan membahas mengenai grafik fungsi logaritma. Perhatikan grafik berikut. Ya, grafik berikut merupakan grafik y a log x ya, yang inverse dari y sama dengan a pangkat x. Nah, kemudian dicerminkan terhadap y sama dengan x, sehingga bentuk grafik atau gambar grafiknya itu seperti itu. Nah, oke. Lalu bagaimana cara menggambar grafiknya? Kita perhatikan contoh. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2 log x dan gx sama dengan 2 pangkat x. Nah, kita tentukan terlebih dahulu x-nya. Misalkan x-nya 1/8. Kemudian x itu kita substitusikan kepada fx ya. Maka ketika x-nya 1/8, fx-nya didapat negatif 3 karena 2 log 1/8 sama dengan negatif 3. Kemudian ketika x-nya 1/4, maka didapat fx-nya negatif 2 dan seterusnya. Maka kita sajikan perolehan dalam tabel tersebut dalam bidang koordinat. Tersajilah grafik y sama dengan 2 log x. Nah, untuk grafik gx sama dengan 2 pangkat x, kita cerminkan grafik fx terhadap y sama dengan x, sehingga tergambarlah dua grafik dalam satu bidang koordinat. Kemudian contoh keduanya, misalkan contoh keduanya, gambarlah grafik fungsi fx sama dengan setengah log x atau gx sama dengan setengah pangkat x.
Maka sama saja seperti sebelumnya, kita tentukan terlebih dahulu X-nya. Misalkan X-nya 1/8, maka ketika kita substitusikan X sama dengan 1/8 ke Fx, didapat Fx-nya 3. Kemudian ketika kita substitusikan 1/4 kepada Fx, maka didapat Fx-nya 2. Ya, dan seterusnya. Maka kita sajikan juga dalam bidang koordinat, didapat fungsi fx sama dengan setengah log x. Nah, untuk gx sama seperti sebelumnya, kita cerminkan terhadap garis y sama dengan x, maka kedua grafik tersebut tergambar dalam satu bidang koordinat. Oke, yang selanjutnya, pembahasan yang ketiga mengenai fungsi logaritma natural. Apakah fungsi logaritma natural tersebut? Nah, fungsi logaritma natural didapat dari inverse dari fungsi eksponen, yaitu y sama dengan e pangkat x, di mana inverse-nya itu yaitu y sama dengan e log x atau ln x, ya, dibaca natural log x atau dibaca ln x. Nah, kita akan melukis sebuah persamaan logaritma natural. Misalkan A sama dengan Y sama dengan log X. Kemudian B-nya Y sama dengan ln X kurang 1. Nah, bagaimana grafiknya? Grafik yang pertama, fungsi Y sama dengan ln X atau E log X adalah inverse dari Y sama dengan E pangkat X. Nah, maka didapat ya, Y sama dengan ln X itu didapat dari pencerminan grafik Y sama dengan E pangkat X yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Ya, maka didapat grafik Y sama dengan ln X-nya. Nah, kemudian bagaimana grafik Y sama dengan ln X kurang 1? Nah, untuk grafik Y sama dengan ln X kurang 1, itu didapat dari grafik Y sama dengan ln X yang digeser 1 unit searah sumbu X. Sehingga terdapat grafik Y sama dengan ln X kurang 1 dari kurva, dari bidang koordinat. Nah, garis X sama dengan 1 merupakan asimtot dari kurva Y sama dengan ln X kurang 1. Oke, nah ini pembahasan yang terakhir mengenai aplikasi fungsi logaritma. Fungsi logaritma sering ditemui penggunaannya di bidang kimia dan sains, seperti menghitung pH suatu senyawa kimia. Dengan rumus pH sama dengan negatif log H positif. Nah, contohnya seperti berikut. Hitunglah pH dari jus jeruk jika diketahui ion hidrogennya sebesar 6,32 kali 10 pangkat negatif 4 sampai ketelitian 1 tempat desimal. Kita masukkan ke dalam rumus tadi, negatif log kali 6,32 kali 10 pangkat negatif 4. Kita uraikan, maka didapat 3,1992. Karena ketelitian 1 desimal, maka pH jus jeruk tersebut adalah 3,2. Nah, sekian pembahasan dari fungsi logaritma. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.